Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, hari kelima di bulan Ramadan tahun ini, kita dapat mengikuti kegiatan rutin CMA Majelis Tabligh PDA Kota Malang dalam keadaan sehat, tiada kurang sesuatu pun, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mentadaburi Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 29. Pada awal ayat ke-26 ini, Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan kutu kecil atau disebut ba'udah. Ba'udah adalah jamak dari kata ba'udun, yaitu kutu yang kecil, bahkan yang sangat kecil. Bila menggigit sangat menyakitkan dan berbau sangat busuk. Sebagaimana Allah juga pernah memberi perumpamaan dengan sarang laba-laba pada surat Al-Ankabut ayat 41 dan lalat pada surat Al-Hajj 73 yang sudah turun sebelumnya. Sehingga menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, ayat ini sebagai jawaban atas mereka atau kaum musyrikin yang hendak meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah sendiri yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu bukanlah kata-katanya, tetapi adalah firman Allah. Sehingga disebutkan bahwa Allah sendiri yang menyatakan untuk mengambil perumpamaan-perumpamaan itu. Bagi orang yang beriman, perumpamaan-perumpamaan ini akan menambah keimanannya. Karena kalau perumpamaan itu tidak penting, maka tidaklah Allah akan mengambilnya menjadi perumpamaan-perumpamaan. Sebab perhitungan Allah itu sangat teliti dan tidak ada satupun makhluknya yang tidak bermanfaat. Dengan merenungkan ayat ini, maka timbul dalam hati kita adalah bertambahnya keimanan kita bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh masa dan untuk orang-orang yang berfikir dan mencintai ilmu pengetahuan. Orang-orang kafir itu menjadi sesat dan fasik karena kebodohannya, dan orang yang beriman akan semakin tunduk kepada Allah dengan segala kerendahan hatinya. Sehingga dengan ayat ini banyak orang yang tersesat, tetapi juga banyak pula yang mendapat petunjuk. Para pendengar yang dirahmati Allah, di penghujung ayat 26 ini dinyatakan bahwa orang-orang yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Menurut Bapak Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, kefasikan adalah sifat yang menjadikan manusia keluar dan menjauh dari kebenaran dan keadilan. Kata fasik itu biasa digunakan untuk menggambarkan buah yang busuk. Maka kulit buah yang busuk akan terkelupas dengan sendirinya, atau amat mudah dikelupas kulitnya, sehingga ia terpisah dari isinya. Demikian juga orang yang fasik.
ia keluar dengan kemauannya sendiri dari tuntunan ilahi, atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya melekat pada dirinya. Kefasikan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Puncaknya adalah kekufuran. Al-Quran pun menggunakan untuk makna-makna itu. Namun demikian, dari segi pandangan hukum dan setelah pakar-pakar mengamati sekian banyak dalil pakar-pakar dari ahli sunnah, menyimpulkan bahwa kefasikan bukan kekufuran. Walaupun kefasikan sering dilakukan, itu tidak menjadi seorang kafir selama ia tetap mengakui dengan lisannya saja akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut Bapak Quraisy Shihab, kufur yang berasal dari kata kafaro itu memiliki 5 macam pengertian. 1. Kufur yang berarti tidak mengakui wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kufur yang berarti mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. 3. Kufur yang berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, kufur yang berarti tidak mengerjakan tuntunan agama. Yang kelima adalah kufur yang berarti tidak merestui dan berlepas diri. Para pendengar yang dirahmati Allah, menginjak ayat ke-27, Allah menjelaskan tentang sebagian sifat-sifat orang yang fasik. Yang pertama, orang-orang yang mengurai perjanjian Allah, yakni membatalkan dan melanggar perjanjian mereka dengan Allah, padahal perjanjian itu telah diikat teguh dengan diutusnya para nabi dan rasul yang membawa bukti-bukti keesaannya, baik melalui ajakan memperhatikan kitab suci yang diturunkan bersama para nabi atau rasul, maupun tadabur alam yang terhampar dengan jelas di alam raya ini. Yang kedua, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, padahal Allah memerintahkan untuk menghubungkan atau menyambungkannya. Mereka memutuskan antara lain dengan memecah belah persatuan dan kesatuan, memutuskan hubungan harmonis antara manusia dan Allah, juga termasuk untuk menghubungkan kata-kata yang baik dengan pengamalan yang baik pula. Yang ketiga, orang-orang yang terus-menerus membuat kerusakan di bumi. Mereka inilah benar-benar dalam kerugian, mendapat kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Menginjak pada ayat yang ke-28, setelah aneka penjelasan yang dipaparkan kepada manusia, tetapi manusia masih ada yang menampik ajaan iman, sehingga Allah mengajukan pertanyaan yang mengandung kecaman dan keheranan. Di sini kata yang dipakai adalah kaifa, bagaimana, bukan mengapa. Karena mengapa biasanya dijawab dengan jawaban yang analitis ilmiah, sedangkan mereka bukan orang-orang yang menggunakan akalnya. Pertanyaan bagaimana biasanya diajukan untuk mengetahui cara-cara yang bersifat indrawi, sehingga bisa bermakna yang mengandung unsur keheranan dan kecaman, yaitu pertanyaan bagaimana bisa indera kalian yang mana yang menjadikan kalian terus-menerus kafir kepada Allah. Sedangkan ayat ke-29, pesan ayat ini adalah bumi diciptakan untuk manusia, berkaitan dengan diciptakannya manusia sebagai khalifah yang berperan aktif untuk mengelola bumi dan memakmurkannya. Allah juga menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 tingkat
dan menetapkan hukum-hukum yang mengaturnya secara teliti dan sempurna. Demikianlah tadabbur ayat 26 sampai 29 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menambah wawasan keislaman kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.